Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosalinta Naiyo. I am a postgraduate student of English Department in State University of Gorontalo. Now I would like to explain more or present my learning device in order to fulfill my assignment in ESP lecture by Dr. Syarifuddin Ahmad. So this is my learning device. I have designed my learning device specially for English for architecture. Jadi ini adalah learning device yang saya desain khusus pembelajaran bahasa Inggris buat para arsitek. Dalam learning device ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama yaitu silabus, kemudian yang kedua yaitu learning material atau materi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu assessment, penilaian. Setelah melalui beberapa observasi kepada mahasiswa jurusan arsitek, bahasa Inggris memang sangat diperlukan dalam dunia atau ilmu arsitek. Kenapa? Karena para arsitek sekarang itu sudah bersaing di kancah internasional dalam hal berbisnis, pameran maupun lomba. Nah jadi ini saya desain untuk menunjang bagaimana para arsitektur itu bisa berbahasa Inggris dengan kolega-kolega mereka yang ada di luar negeri untuk bekerja sama dalam perjanjian kerjasama, atau misalnya menjelaskan pameran, jika ada pameran menjelaskan hasil karya bangunan mereka, dan ketika ada lomba mereka bisa mempromosikan karya mereka agar bisa dilihat dan diketahui makna di balik karya ini apa di kancah internasional. Makanya itu kenapa bahasa Inggris sangat diperlukan dalam ilmu arsitek. Nah, dalam silabus ini ada 4 kompetensi dasar. Ada 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pertama, siswa itu atau para pelajar ini bisa mengucapkan atau mengungkapkan ungkapan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Hal ini adalah dasar, tapi sering dipraktekkan atau dilakukan ketika kita bertemu dengan orang lain pada saat pertama kali, atau membuat perjanjian dan melakukan pameran. Jadi seperti itu, mengapa ini menjadi kompetensi dasar dalam silabus ini. Yang kedua, kompetensi dasar yaitu introduce self, memperkenalkan diri. Nah, di sini pastinya para arsitek ini akan memperkenalkan diri mereka maupun karya yang akan mereka tunjukkan, seperti itu. Dan di sini di kompetensi dasar kedua juga akan diajarkan apa itu subject pronoun dan to be, kemudian simple present tense. Karena untuk membuat kalimat yang simple itu struktur kalimatnya itu harus tertata dengan bagus, atau grammarnya itu baik dan benar. Kemudian pada kompetensi dasar ketiga, di sini lebih pada descriptive text. Jadi sebelum memulai pembelajaran descriptive text, itu akan diajarkan dulu apa itu noun dan adjective. Karena descriptive text itu sangat berhubungan dengan materi noun dan adjective. Dan kompetensi dasar yang terakhir yaitu pengenalan angka. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 2 tipe angka, yaitu angka kardinal dan angka ordinal. Hal ini penting diketahui oleh para arsitektur karena di dunia arsitek itu selain mendesain bangunan,
di dunia arsitek juga sangat erat dengan hitung-menghitung. Jadi para arsitek harus mengetahui bahwa dalam angka, dalam bahasa Inggris itu ada 2 tipe angka. Jadi seperti itu. Nah, materi yang akan diajarkan yaitu materi greeting, leave taking, thanking, dan apologizing. Jadi dalam satu kompetensi dasar atau kompetensi dasar yang pertama, lahirlah 4 materi yang akan diajarkan. Kemudian pada kompetensi dasar yang kedua, yaitu ada 3 materi. Materi pertama, introduce self, bagaimana pelajar ini bisa mengintroduce atau memperkenalkan diri. Kemudian yang materi kedua yaitu subject and to be, subject pronoun dan to be. Kemudian materi ketiga yaitu simple present tense, bagaimana membuat kalimat simple dengan grammar yang baik dan benar. Kemudian di kompetensi dasar ketiga masih ada terdiri dari 3 materi, yaitu materi pertama tentang noun, kemudian materi selanjutnya yaitu adjective, dan materi yang terakhir di kompetensi dasar ketiga ini yaitu descriptive text. Jadi sebelum langsung terjun dalam pembelajaran descriptive text, para pelajar akan beritahukan apa itu noun, apa itu adjective, sehingga pada descriptive text mereka sudah punya dasar dan sudah mengetahui dan bisa mengidentifikasi mana noun di sini dan mana adjective, sehingga mereka akan lebih mudah membuat suatu teks, descriptive text, atau mendeskripsikan sebuah bangunan. Seperti itu. Dan materi terakhir yaitu angka. Di sini hanya ada 1 materi, yaitu materi tentang angka, perbedaan angka kardinal dan angka ordinal. Item kedua yaitu learning material. Dalam learning material ini terdiri dari materi-materi yang nanti akan diajarkan pada para arsitektur. Materi pertama yaitu greeting. Jadi di sini akan diajarkan how to greet someone and how to respond the greeting itself. Materi kedua yaitu leave taking. Bagaimana cara berpamitan. So the architecture will learn how to say the utterances of leave taking and how to respond the utterances itself. Nah, setelah pemberian kedua materi ini, pengajar atau guru akan memberikan latihan berupa make a simple conversation about greeting and leave taking with your partner and practice it in front of the class. Memang tujuan dalam pembelajaran ini yaitu speaking skill, membangun speaking skill dan reading skill. Nah, karena ketika terjun lapangan nanti, pasti diharapkan para pelajar ini bisa berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan materi-materi yang telah diajarkan. Jadi tujuannya itu bisa dipraktikkan langsung. Makanya kenapa tugasnya atau praktisnya seperti ini, membuat conversation yang simple tentang greeting dan leave taking dengan 1 orang teman dan praktisnya di depan kelas. Materi ketiga yaitu thanking, ungkapan terima kasih. Jadi expression of thanking dan bagaimana meresponnya. Dan materi keempat yaitu apologizing, bagaimana meminta maaf dan bagaimana mengungkapkan alasan karena permintaan maaf tersebut dan janji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi di sini akan diajarkan. Praktisnya masih sama atau tugasnya masih sama, yaitu membuat simple conversation yang terdiri dari permintaan maaf dan ungkapan terima kasih dengan 1 orang teman dan mempraktekannya di depan kelas. Ini juga termasuk dalam penilaian keterampilan speaking skill. Yang kelima yaitu introduce self. Jadi dalam materi ini akan diajarkan bagaimana cara
memperkenalkan diri dalam berbahasa Inggris. Jadi di sini materinya yang harus dipelajari, ini item-itemnya. Yang pertama, greeting someone tersebut, and then memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, dan lain sebagainya. Nah, untuk latihannya, para pelajar ini diminta untuk membuat perkenalan diri seperti contoh ini. Jadi di sini mereka hanya akan mengganti data dari si William Patrick ini menjadi data diri. For example, saya seorang pelajar, kemudian saya menggantinya menjadi my name is Rosalinta Naio, my nickname is Willy. Jadi para pelajar atau para arsitektur akan membuat data perkenalan diri mereka sesuai dengan data ini, akan tetapi data ini diganti, datanya William ini diganti dengan data diri mereka sendiri. Setelah itu diminta untuk mempresentasikannya atau memperkenalkan diri mereka satu persatu di depan kelas. Ini juga masih berhubungan dengan keterampilan speaking skill, karena itu memang diharapkan. Karena para arsitektur ini akan langsung terjun lapangan dan langsung membuat perjanjian atau misalnya bertemu dengan para arsitektur lain dari negara lain, pastinya akan sangat diharapkan bisa memperkenalkan nama, memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar, kemudian menggreeting atau memberi salam, ungkapan terima kasih seperti itu. Materi ke-6 yaitu masuk pada bagaimana pembelajaran tentang subject pronoun. Ini harus dipelajari karena ini adalah dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris dan sebagai dasar untuk membuat kalimat seperti itu. Di sini yaitu singular and pluralnya subject pronoun akan diajarkan. Kemudian simple present tense, bagaimana mereka atau para pelajar ini membuat kalimat sederhana agar mereka pada saat membuat perjanjian atau berbicara dengan kolega arsitektur lain bisa membuat atau berbicara atau memproduksi kalimat-kalimat simple tapi grammarnya sudah, pola kalimatnya sudah baik dan benar. Nah, dalam materi ke-5 dan ke-6 ini adalah worksheetnya. Jadi worksheetnya itu yang pertama, pengajar akan memberikan satu cerita atau satu teks yang terdiri dari seseorang memperkenalkan dirinya. Kemudian para pelajar itu diminta untuk mengidentifikasi mana subjek yang ada dalam teks ini, kemudian mana to be, dan mana kalimat yang simple present tense yang ada dalam teks ini. Setelah itu setelah mengidentifikasinya itu, kemudian para pelajar ini diminta untuk membuat kalimat sederhana yang terdiri dari simple present tense seperti itu. Materi selanjutnya yaitu noun. Nah, ini adalah materi yang saya desain sendiri. Jadi tipe-tipe noun itu ada banyak. Ini harus diketahui karena para arsitektur itu pasti akan sangat berhubungan dengan noun. Bangunan-bangunan atau things around them seperti itu. Kemudian materi ke-9 yaitu adjective. Jadi bagaimana pelajar itu tahu kata sifat agar ketika mereka menjelaskan sesuatu bangunan itu hasil karya mereka itu pasti akan sangat membutuhkan
cara bagaimana membuat kalimat yang terdiri dari noun dan adjektif, karena akan menjelaskan atau menggambarkan suatu bangunan seperti itu. Makanya kenapa adjektif sangat penting untuk diajarkan untuk para arsitektur. 10 yaitu materi deskriptif teks. Sengaja saya ambil teks Taj Mahal karena Taj Mahal di sini berhubungan dengan ilmu arsitek, karena di sini dijelaskan bangunannya, luas bangunannya, jadi berhubungan dengan ilmu arsitek. Agar para arsitek itu bisa melihat ini adalah contoh bagaimana menggambarkan suatu bangunan atau suatu karya. Nah, untuk praktisnya atau latihannya, yang pertama pengajar meminta siswa untuk mengunderline atau menggarisbawahi semua noun yang ada dalam teks ini dan underline mana saja adjektif. Jadi para pelajar itu atau para arsitektur itu akan mengidentifikasi dengan cara menggarisbawahi apa saja noun yang terdiri dari yang ada dalam teks ini dan apa saja adjektif yang ada dalam teks ini sesuai dengan berdasarkan dengan materi yang telah diajarkan. Yang kedua, para pelajar itu diminta membuat deskriptif teks sederhana tentang favorite building. Jadi para pelajar itu pasti mempunyai bangunan favorit mereka. Nah, itu dalam dunia ini ada pasti para pelajar memiliki bangunan yang mereka sukai, dan itu diminta mereka menggambarkan atau membuat deskriptif teks tentang bangunan apa yang mereka sukai di dunia ini. Seperti itu. Terakhir yaitu materi ke-11, cardinal dan ordinal number. Di sini akan diajarkan perbedaan dari bagaimana menggunakan cardinal number dan ordinal number. Nah, item terakhir yaitu assessment. Material 1 atau first material to fifth material, material pertama sampai materi kelima will be assessed by using speaking rubric. Jadi materi yang pertama sampai materi kelima itu praktisnya itu yaitu keterampilan berbicara. Nah, ini adalah rubriknya. Jadi pengajar akan menilai speaking skill dari para arsitektur atau para pelajar itu dengan menggunakan rubrik ini. Pelafalan, tata bahasa, kosakata, kelancaran, dan lain-lain. Kemudian akan dihitung seperti ini. Jadi ini adalah rubrik dan pedoman penskoran speaking skill. Selanjutnya, material 6 to 10 will be assessed by using a reading rubric. Nah, jadi di materi ke-6 sampai 10 itu pelajar atau para arsitek diminta untuk membuat satu teks dan diminta untuk membacanya. Di sini akan dinilai keterampilan menulisnya bagaimana. Jadi reading rubric ini berhubungan dengan writing rubric. Jadi di sini akan dinilai. Dan ini adalah pedoman penskoran. Setelah itu di masing-masing hasilnya itu ada predikatnya. Seperti itu. Jadi inilah desain saya tentang pembelajaran bahasa Inggris bagi para arsitektur. Mungkin ini masih kurang, dan ketika ada tambahan atau saran atau tanggapan bisa memberikan komentar. Pasti insya Allah akan sangat berguna buat saya. Thank you so much for your attention.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.